selamat datang di diskusi Sekolah Sahabat yang dibawakan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Diskusi ini akan dipimpin oleh Pendeta David Panjaitan sebagai Direktur Komunikasi dari GMAHK Uni Indonesia Kawasan Barat dan dipandu oleh saya sendiri, Iveta Inarai. Shalom Pendeta David, apa kabar pada hari ini? Shalom Ivy, pemirsa, luar biasa kabarnya. Luar biasa. Sehat. Pasti sehat. Kita kembali untuk berdiskusi pelajaran ke-8 dari pelajaran Sekolah Sahabat kita di kuartal ke-3 ini dengan judul besar Istirahat dalam Kristus. Dan minggu ini yang kita pelajari adalah bebas untuk istirahat. Karena memang mirisnya pada zaman sekarang istirahat itu privilege ya, hak istimewa. Padahal manusia harusnya dapat istirahat, tapi kok sekarang kayaknya pengen banget dicari-cari banget ya, liburan berapa 4 minggu mungkin kurang cukup ya bagi para pekerja dalam setahun, tetap dicari-cari lagi. Dan satu topik besar yang akan kita bahas selama 1 minggu ini adalah mengenai depresi, kesehatan mental. Kalau di generasi saya, depresi atau kesehatan mental itu sangat hype ya, atau menjadi atensi tersendiri, spesial. Kita sangat-sangat aware terhadap depresi di kalangan orang muda. Saya penasaran di kalangan usianya Pendeta David atau ke atas, apakah ini juga menjadi bahan pembicaraan sehari-hari gitu mengenai kesehatan mental atau secara tidak langsung dengan bagaimana gitu? Pendeta boleh dengar cerita kisah dari generasi senior. Kesannya tua banget ya. Oke. Jadi kalau bicara depresi, kan beda depresi dengan stres ya. Yep. Depresi adalah kalau boleh saya terjemahkan secara awam lah ya. Yeah. Itu rasa khawatir, rasa ketakutan yang terus menerus ya. Dari segala lapisan umur itu ada. Anak-anak pasti kan. Ditinggal orang tuanya nangis apa segala macam. Lalu generasi Ivy yang masih sekolah, masih kuliah, aduh gimana nih ya, kapan nih selesai kuliah nih, aduh apa segala macam. Nah dari generasi kami sama juga Ivy. Biasanya seumur-umur saya kan anak, kalau pegawai mission kan rata-rata anak 4 kan kira-kira begitu. Ini masa-masa berat ini. Kalau anaknya lebih dari 1, kalau anak saya sekarang Jeremy itu kalau masih kuliah dia masuk semester 7. Anak pertama semester 7, kalau dengan anak kedua beda 3 tahun, berarti kan anak kedua sudah mau masuk kuliah nih. Iya. Berarti sudah 2 yang kuliah. Belum lagi yang SMA 3 tahun ke belakangnya mau masuk SMA. 3 tahun ke belakang lagi mau masuk SMP. Pasti dong depresi, itu yang pertama. Alasan depresinya kenapa. Lalu yang kedua, mungkin Ivy ingat pernah kita bicara di media yang lain. Yeah. Ada siklus yang harus dijalani oleh pihak laki-laki dan harus dimengerti oleh perempuan. Siklusnya adalah contohnya dia umur kerja ya, start 22 lah, 23 gitu sampai 30 itu wah ngejar tuh. Yeah. Pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini kerjaan. Nanti masuk 30 tuh sampai 40 tuh ngejar karir tuh. Masuk 40 ke 50 itu udah stabil. Nah, 50 ke sana nih. Mulai dia pelan-pelan turun sampai ke 60. Jadi jawabannya adalah semua orang alami depresi. Punya prestasi ada depresinya, tidak punya prestasi juga depresi. Pokoknya intinya adalah depresi lah gitu, Ivy. Iya, jadi itu menjadi isu semua kalangan umur gitu ya. Mungkin sekarang yang akan kita pelajari seberapa sadar kita akan isu ini yang sudah mengglobal dan apa yang bisa kita lakukan sebagai individual atau jemaat atau gereja secara besar ya terhadap isu kesehatan tersebut. Karena kita secara perkembangan zaman kita udah melewati isu-isu penyakit jantung, diabetes, walaupun mereka juga masih ada gitu ya, tapi ada satu lagi nih yang lagi tumbuh-tumbuhnya yaitu kesehatan mental ini. Lebih dari penyakit itu, kita akan melihat bagaimana Yesus sendiri men-treat atau mengobati kesehatan mental ini, depresi. Apakah dengan cara-cara dia berkata, sentuhan,
Apalagi melihat gejala dan non-gejala, ini kalau zaman pandemi sekarang udah bosen banget lah ya dengernya, bergejala, tidak bergejala, dan lain-lain, tapi itu juga bisa kita lihat dari depresi dan bagaimana hubungannya dengan pengampunan. Nah, itu yang akan kita lihat koneksinya semua. Sebelum kita jalan lebih lanjut, saya akan buka dalam doa. Para pemirsa sekalian, kita sama-sama berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk kesempatan indah Tuhan berikan kepada kami untuk saling memperhatikan satu sama lain, terutama dalam kesehatan mental kami. Karena dengan kondisi tersebut, kehidupan kerohanian kami pun akan dibatasi dan kami akan susah untuk melihat kebesaran dan juga kasih Tuhan. Bersamalah dengan kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, istirahat yang mujarab kita ke hari Minggu itu sangat-sangat diperlukan terutama bagi orang yang sakit. Tadi Pendeta David Panjaitan sudah mulai di minggu lalu, kalau nggak salah ya, minggu lalu Pendeta David mengatakan kalau sakit ya obatnya istirahat, Vi, gitu ya. Mau minum obat pun disarankan jangan berkegiatan terlalu aktif gitu ya, banyak-banyak beristirahat. Tapi sakit ini kadang terlihat, kadang tidak terlihat, kadang mengancam jiwa, kadang tidak mengancam jiwa, dan biasanya orang kalau sudah dikatakan Bapak, Ibu sakit ini, malah tambah stres gitu ya, pendeta ya, mempertanyakan ini salahnya siapa, ada gen dari mana, mulainya dari mana. Nah, akhir-akhir ini karena di zaman pandemi, banyak orang yang bertanya-tanya, ini gue dapat virus ini dari mana sih? Gitu, perasaan udah di rumah-rumah terus gitu ya, atau udah jaga protokol kesehatan, tapi dapat juga ya, ini dari mana sih? Nah, menariknya di hari Minggu dikatakan, saat seseorang sakit, tidak baik untuk mulai menyalahkan. Apa buruknya menyalahkan? Apakah orang lain atau diri kita? Kadang orang terlalu strict sama diri sendiri ya, aduh, bodoh banget sih saya ya, waktu itu kok kayak gini pilihan hidupnya misalnya. Apa bahayanya menyalahkan dan apa yang seharusnya kita lakukan? Daripada menyalahkan, apa gitu yang harus kita lakukan? Ya, Ivy, salah satu penyebab depresi itu adalah memiliki pola berpikir yang salah. Tuh. Itu salah satu depresi, penyebab depresi. Lalu penyebab yang lain mungkin ada traumatis. Lalu ada kalaupun penyebab yang lain itu ada penyakit kronis ya, penyakit yang menahun dan lain sebagainya. Jadi kembali ini ada hubungannya dengan pelajaran pekan lalu. Pada waktu kita mencari-cari penyebab sesuatu peristiwa yang negatif itu terjadi, apalagi diri kita sulit memaafkan, mengeblame dan lain sebagainya. Kalau kita sudah merasa dipersalahkan, tentu nanti dampaknya kepada depresi. Tadi cara konsep berpikir yang salah itu, gara-gara gua begini nih, gara-gara begini. Dan kalau kita lihat berita-berita tentang situasi sekarang, COVID yang terjadi sekarang, sebetulnya yang membuat orang lebih cepat sembuh itu adalah berpikir positif itu kan. Tetap semangat, jangan tanyakan kena di mana, yang penting semangat. Kira-kira seperti itulah. Jadi jawaban sederhananya adalah apa sih hubungannya depresi lalu dengan pertanyaan Ivy tadi mencari-cari penyebabnya. Yaitu tadi kita sulit memaafkan kalau tahu apa penyebabnya. Ya, kalau tahu kita apa penyebabnya, dan depresi itu membuat kita sulit untuk istirahat. Kalau sulit istirahat, tentu daya tahan tubuh kita akan menurun, lalu ya sudah, penyakit akan lebih mudah datang. Kalau Ivy pernah dengar, mungkin nggak pernah dengar ya lagu ini ya, lagu dangdut ya, begadang jangan begadang. Pernah dengar. Roma Irama kan pendeta ya? Roma Irama. Kan dibilang di situ, jangan tidur larut malam, nanti penyakit akan datang. Kalau mau begadang ya, kalaupun ada perlunya silakan. Intinya adalah istirahat itu sangat mempengaruhi kesehatan kita, terutama masalah depresi yang disebabkan oleh konsep berpikir yang salah. Jadi seperti dalam kesehatan, daripada kita mencari-cari ujungnya gitu
gitu ya, akarnya bagaimana, padahal kita tidak mampu, kita serahkan aja ke dokter gitu ya, mereka yang bisa menganalisa lebih baik. Lebih baik kita fokus pada pengobatan. Pengampunan juga seperti itu pendeta ya, daripada kita menyalahkan orang, mending kita belajar proses pengampunan seperti apa. Pendeta mau sampaikan? Ya ada, saya mau tambahkan, ada di pedoman kependetaan yang kami punya, tips, bukan tips apa sih, aturan pada waktu melawat orang sakit. Satu, jangan pernah menganalisa penyakitnya. Kedua, jangan mengadvise obat apa yang akan digunakan. Ketiga, jangan terlalu lama, jangan lewat 5 menit. Ya, itu di pedoman kependetaan. Saya pikir apa ya? Kalau kita cari tahu terus penyebabnya apa, bukannya bikin orang itu tambah sehat gitu. Lalu kalau cari-cari tahu, oh ini loh obatnya ini, itu kan akan mengganggu pengobatan yang sedang dilakukan. Kalau terlalu lama juga akan mengganggu jam istirahatnya. Itu tambahan. Menarik ya, iya, bahwa kadang orang ketika sakit nggak perlu dihotbain gitu pendeta ya. Kadang iya, cuma duduk di samping aja dia udah senang. Karena kan namanya sakit, mungkin orang udah mulai pikir ya mati sendiri deh gue deh kalau penyakitnya udah seperti ini gitu ya. Tapi kalau ada orang yang menemani kan itu udah sangat lebih menyemangati. Kadang kan orang keceplosan, lu sih makan-makan yang begini makanya jadi sakit. Menyalahkan diri sendiri lagi kan gitu. Tambah pusing lagi. Oke, jadi kalau jangan fokus pada menyalahkan atau terlalu berlarut-larut sampai stres mencari sebabnya. Lebih baik ada pendekatan seperti Yesus di hari Senin. Apa yang bisa kita pelajari sih pendeta ketika orang dari si orang lumpuh itu ya, orang lain melihat oh dia lumpuh, berarti yang harus diobati ya kelumpuhannya gitu. Tapi Yesus punya cara berpikir beda. Apa yang bisa kita pelajari dari situ? Kelumpuhan yang dialami oleh orang yang di samping kolam Bethesda ya, itu kan sebetulnya hasil dari satu peristiwa yang lama. Depresi tadi itu kan ada traumatis. Jadi mungkin menurut catatan pelajaran sekolah sahabat kita katakan ada hal-hal yang dia lakukan dulu yang terus dia pikirkan, dia tidak bisa memaafkan dirinya atau dia tidak bisa memaafkan orang lain sehingga dia menjadi apa? Menjadi lumpuh. Nanti Ivy kalau sudah menikah dan punya anak akan alami ini Ivy. Kalau anak lahir nanti lapar nangis, kekenyangan nangis, kedinginan nangis, kepanasan nangis, ngantuk nangis, pokoknya banyak hal yang dia ekspresikan dengan nangis. Jadi semakin sering kita hadapi anak seperti itu, kita akan semakin mengerti bagaimana cara mengatasinya. Nanti mudah-mudahan Ivy jadilah dengan pacaran sekarang jadi sama yang mudah-mudahanlah seperti itu kita doakan. Nanti biasanya si ibu akan lebih mengerti apa penyebab anak itu nangis dibandingkan si bapak. Kenapa? Satu, karena ikatan bukan ikatan darah. Kan 9 bulan tuh di kandungan ibu. Jadi ikatan emosional lah mungkinnya atau ikatan darahnya lebih kuat bandingkan dengan bapaknya. Lalu yang kedua, lebih sering interaksi ibu sama anak dibandingkan bapak sama anak. Jadi tentu ibu akan lebih mengerti apa penyebab daripada anak itu nangis. Ya, kalau tahu sebabnya kan langsung kena kepada intinya. Dan ini bisa menjadi ilustrasi kepada pengalaman yang tadi. Yesus langsung kepada intinya. Penyebab penyakitnya itu. Itu artinya apa? Yesus tahu keadaan kita itu. Sangat tahu. Karena kita kan anaknya. Kan orang tua lebih tahu anaknya daripada anak tentang anaknya. Kan itu. Lalu yang kedua, itu menunjukkan bahwa perhatian Yesus kepada anaknya itu sangat luar biasa. Full gitu perhatiannya. Kalau perhatiannya terbagi kan tentu tidak dapat apa sumber penyakitnya itu. Jadi
Kenapa itu terjadi dan apa untungnya? Yaitu tadi Ivy, itu menunjukkan bahwa hubungan yang sangat dekat seperti ibu sama anak, itu menunjukkan hubungan yang intens, lebih sering ketemu seperti ibu dengan anak, lalu itu menunjukkan bahwa ibu memperhatikan anaknya. Tapi pertanyaannya sekarang bagaimana ya pendeta? Kalau misalnya Yesus oke lah, dia langsung tahu isi hati orang. Tapi kita sebagai anggota jemaat atau teman yang pengen bantu, tapi saya kan nggak bisa lihat isi hati orang tersebut gitu ya. Saya udah doain gitu, tapi kesembuhan belum datang-datang. Apa yang bisa kita lakukan dalam keterbatasan kita itu? Baik, praktek yang bagus tapi sering disalah praktekkan. Peminyakan. I see. Sering orang lakukan peminyakan tanda kutip untuk orang-orang maaf kata yang sudah sekarat. Yeah. Sebetulnya peminyakan itu dilakukan kepada orang sakit yang masih sadar. Kenapa? Lihat di buku Yakobus atau buku apa saya lupa, nanti Ivy boleh bantu. Yeah. Jangan dikatakan kan saling mendoakan, saling memaafkan, dan lain sebagainya. Kenapa itu dibuat? Karena menurut pelajaran rohani kita, banyak penyakit yang terjadi oleh karena ada kesalahan yang dipendam, oleh karena ada rasa kesal, dendam kepada orang lain, sehingga itu tidak lepas. Makanya buku Mazmur katakan, percayalah karena Tuhan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dalam arti, kalau kita sudah yakin diampuni Tuhan, kita yakin diampuni teman, dan kita yakin sudah mengampuni teman kita, maka positive thinking itu akan muncul. Adrenalin itu akan muncul, itu masuk kepada pelajaran buku Amsal itu. Hati yang gembira adalah obat yang apa? Yang manjur. Dan tidak sedikit loh Ivy. Pengalaman penggembalaan saya, orang-orang yang sudah sakit, lalu dipanggil semua keluarga, dipanggil penatua gereja, diminyaki, saling terbuka cerita maaf, sehat dia. Iya. Jadi sebetulnya prakteknya sudah oke, tetapi konsepnya mungkin yang perlu diperbaiki dari yang sudah kita lakukan. Oke, berarti belajar dari konsep peminyakan, mungkin kalau misalnya settingnya adalah sesama sahabat, kita ajak untuk terbuka gitu pendeta ya. Sebenarnya kamu selain sakit ini, apa sih yang jadi beban hidup gitu ya, yang bisa saya bantu. Mungkin dari situ nanti akan keluar dan kelihatan, oh ternyata dia kepikiran keluarga kah atau apa gitu ya, macam-macam. Oke, untuk itu, tadi pendeta kasih saya PR cari ayat. Kayaknya sih saya dapat nih, benar atau enggak ya? Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apa tadi? Buku apa? Saya lupa. Yakobus 5 ayat 16. Ya, biasanya kita cuma hafal yang bagian terakhirnya ya, karena dijadikan lagu. Ternyata awalnya itu penting untuk itu yang paling penting, saling mengampuni. Menarik. Oke. Dari mengenai pengobatan, oke lah kalau misalnya. Sebelum lanjut Ivy, saya silakan. Tadi kan Ivy tanya masalah bagaimana sebagai teman ya. Yes. Justru sebagai teman itu di sini problemnya. Apakah kita bisa dipercaya oleh teman kita? Itu problemnya. Apakah kepercayaan saya itu bisa dipegang sama dia? Nah, kalau memang kita sahabat yang benar-benar, biasanya dia akan cerita. Itu satu. Lalu yang kedua, kalau memang benar-benar dia sahabat kita atau kita sahabat dia, kita akan mengerti sedikitnya problem apa yang akan dihadapi. Indikasinya begini, Ivy, indikasinya yang saya tahu. Kalau ada satu cerita yang diulang-ulangi, lalu ada satu nama, satu sebutan, satu peristiwa yang kita mention ke dia, lagi cerita, tiba-tiba emosinya tidak terkontrol, biasanya itu problem. I see, Ya, biasanya itu indikasinya, simptom lah kalau
Kalau di dunia Gejala. apa kedokteran nggak kira-kira Iya. begitu. Benar-benar. Itu yang bisa kita perhatikan ya ketika kita lagi ngobrol dari hati ke hati. Oke, ini ada pernyataan menarik di hari Selasa. Di paragraf kedua, katanya mengenai depresi, sayangnya seringkali depresi tidak dibicarakan dalam agama Kristen karena itu dapat dilihat sebagai tanda kurangnya iman. Orang Kristen kan harus penuh sukacita gitu ya. Kalau misalnya dia depresi, jadi omongan orang, nanti dibilang dia nggak percaya sama Tuhan Yesus gitu ya. Pendeta dalam menanggapi hal ini, terutama ketika kita kaitkan dengan pertanyaan nomor 4 di hari Jumat, mengapa sangat penting bagi kita untuk mengingat bahwa iman bukanlah perasaan? Ya. Apa yang harus kita perhatikan sebagai orang Kristen? Pertama, kita harus jujur. Kita harus jujur. Ya. Bahwa kita nggak sanggup menanggung beban masalah itu. Lihat, orang yang paling sabar di dunia namanya Musa. Waktu dia cerita sama Tuhan, dia istilahnya ngomongnya baik-baik atau Tuhan gimana ini? Frustrasi lah ya. Ya curhat dia. Kedua, mungkin orang yang paling tahan ujian di dunia itu Ayub ya. Tapi jangan salah, ada satu pasal kalau saya tidak salah ingat, Ayub itu komplain kepada Tuhan, membenarkan diri. Ya. Tetapi yang menarik adalah di akhir pasal itu Ayub katakan, aku salah Tuhan. Masa aku meragukan Allah yang ku percaya. Kan itu alur ceritanya. Lihat Yesus. Dia depresi enggak? Depresi dia. Apa buktinya? Sampai keringat darah. Apa dia katakan? Tuhan, kalau bisa lalulah daripadaku. Tapi ujung yang menarik, kehendak-Mu lah yang jadi. Nah, kenapa orang Kristen itu malu dibilang malu mengaku depresi? Karena ada salah pengertian, dikira depresi itu sama dengan gila. Beda banget ya itu pendeta. Iya. Ini udah stres nih. Ya, lalu seperti ini juga, ini saya agak keluar sedikit. Orang sering salah mengerti antara psikolog dengan psikiater. Itu beda, mereka itu wilayah mereka lah. Jadi kalau ada orang sudah pergi ke psikolog, wah ini ada stresnya, ada gangguan jiwa, ya kan langsung begitu. Jadi depresi itu, seperti pertanyaan Ivy yang pertama tadi kan saya mention. Depresi itu memang sudah menjadi bagian kita. Nah, levelnya itu berbeda-beda sesuai dengan umurnya, sesuai dengan tanggung jawabnya, sesuai dengan pengalaman hidup dan lain sebagainya. Nah, itu tidak bisa dihindari. Jadi, kalau ada orang Kristen yang malu depresi, maaf saya katakan Evi, dia orang yang tidak percaya ada pihak ketiga yang bisa menolong. Bukankah pelajaran sekolah sahabat kita katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Belajar padaku, itu kan orang pihak ketiga yang menawarkan, bukan tawaran loh. Marilah itu bukan tawaran, tapi kata perintah, imperatif. Dan prasyarat supaya kita menanggung beban itu, artinya gini, kita tidak bisa melepaskan beban, tidak bisa. Artinya kita tidak bisa menghindar dari depresi, tapi kita harus bisa mengontrol depresi itu. Kita harus bisa mengontrol beban itu. Dengan cara bagaimana? Ya itu tadi. Kuk yang kupasang padamu itu ringan dan menyenangkan. Nah, kita lihat ke Matius pasal 4. Pada waktu Yesus dicobai. Apa sih yang dilakukan? Mengandalkan dirinya atau memang selalu mengandalkan ada tertulis, dan ada apa? Ya. Ada tertulis. Kira-kira itu, Ivy. Agak panjang. Yes. Menarik, emang kalau kita bahas marilah kepadaku itu nyambung sama hari Selasa, karena kecenderungan manusia ketika depresi kita mau kabur gitu pendeta ya. Bukannya datang kepada Tuhan, pengennya lari. Menjauh. Dan pelariannya itu macam-macam. Ada yang kalau di sekolah sahabat kita, ada yang ke lemari es, kita cari makanan, pengen makan sesuatu, ada yang tambah sibukin pekerjaan supaya nggak kepikiran hal yang dia mau hindari itu ya, macem-macem. Tapi itu semua hanya menutupi gejala katanya, tidak menyelesaikan masalah. Pertanyaan lanjutannya ada di hari Jumat nomor 1 dan nomor 2. Sepertinya pendeta untuk kesehatan mental gereja kita kayak mungkin di Indonesia ya kayak kurang
ada pergerakannya seperti itu. Kira-kira apa kendalanya dan apa yang bisa kita lakukan lebih fokus untuk kesehatan mental ini? Ya, ini banyak dipengaruhi oleh budaya kita. Budaya kita timur kan tertutup ya. Kalau budaya barat sana kan terbuka ya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi itu kalau orang pergi ke psikiater, ke psikolog, langsung dikatakan, tanda kutip ya, maaf saya katakan ini, Iya. gangguan jiwa tuh gila tuh, kan kira-kira seperti itu. Padahal kalau kita merujuk kepada Alkitab yang dikatakan oleh Rasul Paulus, semua orang adalah sudah berdosa. Dosa itu kan tidak ada orang yang tidak berdosa. Bahkan dipertanyaan, oh Yesus berdosa nggak? Sebenarnya bukan masalah perlakuannya, masalahnya adalah semua manusia di hadapan Tuhan itu sudah terputus hubungan. Itu poinnya. Jadi kenapa di negara kita belum terbiasa dengan itu tadi, negara kita kan masih punya budaya tertutup ya. Budaya santun, saking santunnya susah untuk apa? Untuk curhat. Untuk apa? Untuk curhat. Nah, tapi saya melihat perkembangan sekarang ini, Ivy, banyak anggota gereja kita yang punya disiplin ilmu, latar belakangnya adalah seorang psikolog. Saya dulu cita-cita jurusan psikologi, tapi ya karena kependetaan juga secara tidak langsung itu ada tingkat 1, semester 1 dan semester 2 itu ada. Saya senang sekali dengan mata pelajaran itu, kebetulan nilai saya cukup bagus juga waktu itu. Jadi saya sering anjurkan teman-teman pendeta-pendeta yang masih muda-muda yang mau ambil S2, saya bilang, ambillah konseling. Karena saya nggak ada kesempatan saja, ambil konseling. Karena banyak sekali anggota gereja kita yang perlu kita konselingi. Betul. Saya bersyukur dulu pernah merangkap guru, Ivy, waktu masih melayani di Sumatera Utara. Kenapa? Karena peran yang paling penting di dunia pendidikan itu adalah guru BP. Ingat dulu, bimbingan dan penyuluhan. Iya. Banyak sekali yang perlu apa? Perlu dikonsulkan anak-anak ini. Jadi panjang, Ivy, karena pertanyaan Ivy masih ingat. Kenapa di Indonesia belum? Ya, karena masalah budaya itu. Tapi kita harus mulai. Dan saya anjurkan juga kepada teman-teman gembala, pada waktu mau membangun pastori, saya katakan, coba buat ada satu ruangan khusus untuk kantor pendeta. Karena banyak orang akan datang ke rumah untuk curhat. Kenapa saya anjurkan di rumah ada kantor? Ini mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau di rumah kan istri pasti ada, anak-anak ada. Tapi kalau pergi melawat bisa jadi istri tidak ikut, bisa jadi karena kerja dan lain sebagainya. Anak-anak sudah pasti tidak ikut. Tapi kalau di rumah ada kantor ruangan khusus, kan itu relatif lebih lebih aman. Karena pengalaman saya, Ivy, saya masih muda, pacar belum punya, sudah banyak datang anggota gereja, pendeta tolong dulu damaikan rumah tangga kami. Aduh, apalah ilmunya dalam itu. Tapi kita harus sudah mulai. Kita harus sudah mulai untuk itu, karena kita banyak anggota-anggota kita yang memang lulusan dari sarjana psikologi. Betul sekali. Semoga Unai dan Unclad menyusul ya, karena di Filipina aku tahu udah ada tuh jurusan psikologi di sekolah kita di sana. Oke, ke hari Rabu ini menarik. Orang kalau sudah lelah melarikan diri, ada waktunya juga mereka bingung mau ngapain gitu ya. Seperti Nabi Elia, ketika dia udah capek, lari tidak ada tujuan gitu ya. Yang penting dia kabur dulu dari situasi yang dia tidak senangi, akhirnya dia diam. Tapi kebanyakan orang, kalau aku melihat di hari Rabu ini, kita malah disarankan untuk diam, karena diam itu akan membuat kita untuk melihat diri kita apa adanya, dan di situ akan mulai proses penguatan kembali. Tapi banyak orang tidak suka diam, karena kalau diam, emosinya pasti kerasa banget, kata mereka gitu kan ya, yang kecewanya kecewa banget, yang sedihnya sedih banget. Jadi banyak orang depresi, nggak mau ambil waktu untuk merenung seperti itu, pendeta. Tapi kita disarankan di sini untuk mengambil waktu diam itu untuk apa? Keuntungannya dan juga prosesnya seperti apa, pendeta? Boleh tolong dijelaskan di situ?
Oke. Di sini sering menjadi apa ya, momen yang tidak pas pada waktu kita mau menasehati, memberi advice kepada teman kita yang sedang depresi. Ya. Biasa kita seperti ini, pada waktu orang itu lagi marah-marah, kita ikut marah-marah. Bukan ikut marah-marah, ikut ngomong. Sehingga waktu kita ini, ini tambah gede, ini tambah gede. Nah, saya ingat pengalaman waktu kecil dulu, Ivy. Sekarang rambut saya udah pendek banget ini bandingkan beberapa waktu yang lalu. Jadi waktu saya masih kecil, masih SMP lah tepatnya itu, yang potong rambut saya itu adalah mama saya, mami saya. Dan biasa potongannya itu seperti ini sekarang ini. Waduh, Ivy, saya bisa 1 harian nangis. 1 harian nangis. Wow, terus Ivy tahu apa yang dilakukan oleh mama saya, kakak saya, dan adik saya? Saya bilang, diamin aja. Akhirnya saya diam, saya lihat, lama-lama senyum juga. Jadi, kalau Ivy lihat, kalau ada orang yang lagi, ada orang bilang, udah biarin aja, ntar dia berhenti sendiri kok. Tapi kalau semakin kita nimbrung, makin overactingnya makin keluar itu. Kan itu yang dialami oleh Elia. Iya. Waktu dia lari sembunyi, kan ada badai, semua segala macam kan. Nggak ada Tuhan di sana. Setelah angin sepoi-sepoi baru Tuhan apa? Elia mengerti, gitu maksudnya. Jadi kembali, kalau ada teman kita bicara teman kita ya, sedang mengalami seperti itu, biarkan aja dulu. Biarkan saja dulu. Dan saya sering perhatikan, biasa orang depresi ini kan peristiwa traumatik, contoh orang yang meninggal. Ya. Ditinggalkan orang yang dicintai lah, keluarganya atau siapa itu. Sering kita banyak mengutip ayat-ayat untuk menasihati dia. Yang saya alami, Ivy, waktu saya punya bapak meninggal tahun 2009, tanggal 23 Februari, maaf, 1 ayat pun gak ada yang saya ingat. Nggak saya dengar itu semua. Tetapi orang-orang yang datang itu saya lihat itu menghibur saya, menguatkan saya. Kalau mereka diam aja. Ya. Itu contoh untuk menguatkan bahwa berdiam sesaat itu sangat perlu. Nah, yang sering menjadi persoalan adalah kita lari dari masalah. Kita sering berlaku seperti orang tua kepada anaknya. Saya maksud begini. Biasa anak-anak kan takut dengan adegan-adegan yang mengerikan kan kita yang ada di TV. Aduh mah, apa orang tua katakan? Matikan TV atau tutup mata biasanya? Tutup mata. Tutup mata, jangan takut, tutup mata gitu kan. Ya. Kita ya maaf ya, ini kita mengajari anak yang kurang baik sebetulnya. Harusnya udah matikan TV-nya, seharusnya. Tutup mata, kejadian itu kan ada di sana. Jadi sering kita berlari seperti menutup mata menganggap persoalan itu selesai. Sebenarnya tidak. Yang menimbulkan depresi itu kan. Hadapi, selesaikan, terima keadaan walaupun itu cukup menyakitkan. Ke pertanyaan nomor 3 di hari Jumat, ini masih berhubungan juga ya. Untuk orang yang depresi, kadang doa sulit untuk dilakukan. Bagi dia atau bagi kita sebagai teman mau berdoa, kadang suka ditolak, jangan deh gitu, gue lagi nggak butuh doa misalnya gitu katanya. Dikatakan di sini doa syafaat memiliki fungsi yang spesial. Aku mau tanya pengalaman dari pendeta sendiri, karena bagi orang muda atau bagi orang yang pergi ke gereja udah seperti rutinitas, doa syafaat nggak ada kuasanya gitu, pendeta. Ada pengalaman pribadi nggak? Iya, Ivy, saya perlu jujur katakan, beberapa bulan terakhir inilah saya betul-betul mengerti apa itu doa. Selain waktu itu pernah orang katakan doa adalah nafas kehidupan, doa itu adalah alat komunikasi kita bicara sama Tuhan. Lalu sekali waktu, saya kasih tahu, pernah saya khotbah di Hope Channel, saya ingat waktu itu Vesper. Saya ditanya, pendeta khotbahnya, saya bilang doa aja, itu aja. Lalu saya pelajari doa. Nah,
waktu saya baca ada namanya typograph. Itu yang mempelajari tentang tulisan-tulisan. Pictograph, Pak, pictograph. Pelajari tentang tulisan ancient Hebrew. Jadi ancient Hebrew itu di sana ada gambar tongkat, stick, tongkat gembala dengan ada mulut. Jadi menunjukkan otoritas. Jadi doa itu adalah pengakuan, doa. Ya, plead, pengakuan. Mengakui bahwa saya salah, Tuhan itu benar. Mengakui bahwa saya tidak sanggup, Tuhan yang sanggup. Mengakui bahwa saya berdosa, Tuhan yang mengampuni. Jadi itu dilambangkan dengan judgment, penghakiman di hadapan hakim. Coba kita di hadapan hakim, kita orang bersalah. Hakim itu adalah yang menentukan kita salah atau tidak. Kita mau membenarkan diri, apa yang dikatakan hakim? Anda tidak kooperatif, makanya hukumannya ditambah. Kan biasa begitu kan? Tapi kalau kita bersalah, kita kooperatif, berkelakuan baik, hakim katakan apa? Oke, hukumannya sekian tahun, tapi karena dia kooperatif, dia berlaku baik, makanya kami akan kurangi hukumannya. Itu dari sudut pandang dunia ya. Jadi doa itu sebenarnya kita harus mengakui bahwa Allah itu yang mempunyai otoritas. Kembali pelajaran pekan lalu. Kalau kita tidak mengampuni diri kita sendiri lebih dulu, tidak merasakan pengampunan dulu kepada Tuhan, percayalah, kita tidak akan pernah hidup tenang dan kita tidak pernah hidup aman dan nyaman. Itu pengertian yang berbeda itu, Aji. Aman dan nyaman itu. Jadi teman-teman orang muda, kenapa ditujukan kepada orang muda? Karena biasanya orang muda selalu katakan, gue masih bisa. Tapi setelah habis tenaga, aduh gue nggak bisa lagi, bro gue nggak bisa lagi, bro, tolong gue. Nah, kan itu bedanya orang tua dengan orang yang sudah senior lah seperti saya ini kan. Benar, ya sudahlah, udah tua lah mau gimana? Kan dia udah lebih banyak pasrahnya. Tapi orang muda masih, wah saya masih bisa apa? Lain sebagainya. Itu dari segi negatifnya, sebenarnya dari segi positifnya, Roh Nubuat katakan Tuhan memerlukan orang-orang muda yang masih punya tenaga yang kuat. Betul sekali. Jadi intinya di sini adalah ketika doa sepertinya tidak efektif, jangan berhenti berdoa, gitu ya. Terutama doa perantaraan. Kita yang berdoa buat orang lain, itu kuasanya sama juga. Ke hari Kamis ini seperti ada magic ya pendeta. Pokoknya kalau sudah capek melarikan diri dari Tuhan, kita berdiam, Tuhan berintervensi, sepertinya ada energi baru katanya yang diberikan. Dan kalau kita lihat cerita Elia, setelah dia mengalami hal itu, banyak mujizat yang dia lakukan, seperti memanggil api turun dari surga, seperti itu kan ya. Itu magicnya berasal atau berdasarkan apa sih pendeta? Mungkin orang-orang, saya udah capek, saya berdoa, masih loyo-loyo aja tuh katanya gitu. Maksudnya, energi yang Tuhan berikan kepada kita tuh berupa apa, rasanya seperti apa. Karena saya pernah ditanya orang kayak gitu ya, Vi kayaknya hidup jalannya gitu-gitu aja, Vi. Maksudnya apa sih yang Tuhan kasih gitu ya? Nggak lihat, nggak bisa pegang. Pendeta bisa menanggapi? Oke. Ivy ingat ada lagu yang katakan ini. Hitung satu-satu berkat-Mu yang diberikan Tuhan tiap waktu. Kira-kira itu. Sering kita menghitung berkat Tuhan itu yang besar-besar saja. Kita lupa yang kecil-kecil, sehingga kita anggap kehidupan itu ya gitu-gitu aja gitu. Ya. Pernah nggak Ivy rasakan sebelum tidur malam, aduh, gue besok bisa bangun nggak ya? Besok pagi bangun itu bukan hak kita loh. Itu kesempatan. Makanya buku Ratapan katakan selalu baru tiap pagi. Oke, itu yang pertama. Saya dengar cerita-cerita, maaf ya kalau saya katakan ini, orang-orang yang terkena COVID, penyintas COVID lah istilah sekarang. Lalu mereka, aduh pendeta jangan kena lah, aduh menderita. Aduh ya juga ya, saya katakan,
jangankan COVID, waktu kena flu saja sudah pusing kepala kita. Jadi kembali, kalau kita mulai sekarang menghitung apa yang Tuhan berikan kepada kita yang bukan menjadi hak kita, ada energi yang berbeda. Ivy, saya mau katakan ini, saya bukan suka nonton film tidak, tapi kalau ada waktu luang saya suka nonton film di internet. Dan film favorit saya itu biasanya yang film kolosal ya, tentang history, based on true story. Dan favorit saya yang berikutnya adalah tentang coach, pelatih-pelatih. Jadi yang saya perhatikan dari pelatih-pelatih itu adalah apa yang mereka lakukan sehingga yang dilatihnya itu bisa semangat. Satu yang saya dapat dari mereka, pelatih itu memberikan kepercayaan. Memberikan kepercayaan, lalu yang kedua, pelatih itu memberikan penghargaan kepada apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi, pada waktu kita kembali minta ampun kepada Tuhan, rasa percaya Tuhan kepada kita itu semakin apa? Semakin meningkat. Saya keluar sedikit, Ivy, maaf, tapi nanti saya ngomong. Silakan. Apa sih pentingnya membicarakan penata layanan? Orang kerja di perusahaan, it's okay sebagai karyawan, oke saja, karyawan. Tapi begitu dia masuk ke level manager, artinya tingkat kepercayaan owner itu sudah tinggi kepada dia. Kan begitu. Nah, penata layanan itu penata dan pelayan. Penata itu adalah manajer, pelayan itu yang bertanggung jawab. Jadi kalau kita dikatakan sebagai seorang stewardship, sebagai seorang penata layan, artinya Tuhan itu mempunyai tingkat kepercayaan kepada kita cukup tinggi. Kan begitu. Jadi pada waktu kita kelola yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik, maka Tuhan akan menambahkan hal-hal yang lain untuk dikelola oleh kita. Jadi kembali, pada waktu pelatih itu memberikan kepercayaan kepada yang dilatihnya itu, maka akan ada semangat yang tinggi kepada siapa? Timnya. Nah, pada waktu timnya itu menunjukkan dirinya bisa dipercaya, maka pelatih akan menambahkan. Nah, kembali ke yang tadi, Ivy. Bagaimana Tuhan mau kasih yang lebih besar? Kalau yang kecil saja kita tidak pernah ucapkan terima kasih. Kan begitu. Ucapan terima kasih itu kan menunjukkan bahwa kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Saryawan saja lo, Ivy. Aduh, janganlah. Bener kan? Iya. Saryawan saja. Aduh, udah terlalu panjang, Ivy, sorry. Saryawan aja. Itu kalau saryawan sembuh ditulis gitu ya. Bersyukur saryawan Terima kasih Tuhan. Ya, kembali kepada yang tadi. Iya. Kadang kita sebel dengan rasa ngantuk. Tapi justru rasa ngantuk itu adalah rezeki. Kita sebel dengan rasa kekenyangan, tapi sebetulnya rasa apa? Kita sebel dengan lapar nih, tapi sebenarnya rasa lapar itu adalah rezeki. Pernah nggak seharian, kok gua nggak lapar-lapar ya? Kenapa ya? Ada apa ya? Bahaya itu. Sorry, kepanjangan, Ivy. It's okay. Karena aku juga pernah tahu psikolog juga mengatakan kalau kita depresi, satu hal yang bisa kita lakukan adalah punya jurnal gratitude. Artinya sebelum tidur list 3 hal yang kita syukuri malam hari itu, besok pagi pasti katanya bangunnya lebih enak dari biasanya dan tidurnya juga lebih enak gitu ya, atas 3 hal kecil yang kita syukuri. Dan ngomong-ngomong mengenai coach, aku juga baca-baca berita karena kita Indonesia lagi euforia medali emas bulu tangkis ganda kan ya. Aku baca artikel mengenai pelatih dari Apri dan Grace. Namanya nama Tionghoa, aku lupa ya, Eng siapa gitu kalau nggak salah. Dia bilang waktu Apri datang ke pelatnas,
itu cuma modal 1 raket sama uang 200.000. Artinya dia nggak bisa membiayai pelatih, dan yang pelatih lakukan aku rasa sama kayak yang pas Pendeta David Panjaitan katakan, dia lihat skillnya Apri dan dia percaya gitu, ini anak potensinya ada, jadi saya mau latih aja. Ada kepercayaan di situ. Ya. Dan aku rasa juga ketika kita depresi, Tuhan mau membangkitkan kita bukan karena histori kita yang lalu yang udah kelam gitu ya, tapi apapun Tuhan akan bisa bangkitkan kita di posisi tersebut karena ada potensi masa depan yang lebih baik yang akan dikasih Tuhan kepada kita. Pendeta, sebagai kesimpulan, pertanyaannya adalah, jadi pengharapan besar apa yang kita dapati dari cerita Elia ini, khususnya bagi teman-teman, pemirsa yang mengalami sakit, apakah itu fisik ataupun mental, apa pengharapan besar yang kita dapatkan hari ini? Baik, sebuah cerita Ivy untuk mengambil kesimpulan, ada pertandingan untuk menjatuhkan monyet dari pohon. Oh. Ada angin kencang sana-sini, monyet tidak jatuh. Ada petir sana-sini, monyet tidak jatuh. Tiba-tiba angin sepoi-sepoi baru monyet jatuh. Kenapa? Ketiduran monyet itu. Sering kita berharap bahwa pertolongan Tuhan datang kepada kita dengan hal yang spektakuler. Tapi pertolongan Tuhan datang kepada kita yang di luar dugaan kita. Dan itu biasanya datang dengan yang lembut. Seperti sebuah cerita Perang Dunia Kedua. Seorang tentara dikejar-kejar oleh penjahatnya, mungkin Ivy dan pemirsa sudah tahu. Yeah. Dia nggak tahu mau lari kemana, dia masuk ke dalam gua. Lalu dia berdoa, Tuhan, tutuplah gua ini dengan batu yang besar. Yang datang laba-laba. Apa yang dikatakan oleh tentara yang dikejar? Apa Tuhan ini? Kok laba-laba yang datang? Jadi pada waktu tentara musuh mendekati bibir gua itu, waktu mau diperiksa, komandannya salah satu dari mereka katakan, Komandan, nggak mungkin ada orang ke dalam ini. Loh, kenapa? Ini lihat ada sarang laba-laba, nggak mungkin. Lalu mereka pergi, selamat orang itu. Pertolongan Tuhan tidak harus yang wah, tapi yang kecil-kecil. Hitung berkat satu-satu. Amin. Baiklah pemirsa, terima kasih sudah bersama dengan kita kurang lebih 45 menit selama ini ya. Bagi yang memiliki pertanyaan atau komen yang ingin didoakan, terutama bagi yang memiliki pergumulan kesehatan secara fisik dan mental, boleh dimasukkan ke kolom chat di bawah ini. Nanti kami dari Departemen Komunikasi akan dengan senang hati mendoakannya dan juga meresponnya. Untuk itu boleh Pendeta David berdoa, terutama bagi mereka yang tahu masalahnya tapi malu mengungkapkan, tidak tahu mau berbuat apa, mari kita doakan mereka. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan yang baik. Kami masih bisa berdiskusi sekolah Sabat, khususnya pelajaran yang ke-8 ini, pengalaman Elia, depresi Elia Tuhan. Oleh karena prestasinya, oleh karena reputasinya juga. Tapi Tuhan menolong dia lepas dari depresi yang dihadapi, dan pertolongan itu datang dengan hal yang sederhana, angin sepoi-sepoi. Tuhan, mungkin, bukan hanya mungkin, ada di antara pemirsa yang punya beban berat, sehingga mereka depresi. Kadang mereka malu menceritakan kepadamu Tuhan. Atau mereka tidak merasakan pertolongan-Mu oleh karena mereka berharap pertolongan Tuhan datang dengan sesuatu yang luar biasa. Tetapi pengalaman Elia, pertolongan Tuhan akan datang dari hal-hal yang tidak diduga, hal-hal yang sederhana. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Pertemukan kami nanti dalam pertemuan yang lain, dalam suasana yang lebih baik dari saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Baik para pemirsa sekalian, tetaplah semangat. Kita akan kembali lagi di pelajaran ke-9 dengan judul Ritme Perhentian. Tuhan memberkati kita semua.